Selamat datang di channel Jejak Hororit. Setiap tempat punya jejak, setiap tragedi punya bayangan. Dan malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dibuka dengan, jeritan itu bukan jeritan biasa, Jang. Suara Pak Endang, penjaga Taman Hutan Raya Juanda yang sudah puluhan tahun mengabdi, terdengar parau di antara deru angin sore. Itu jeritan sisa dari rasa sakit yang tidak pernah benar-benar pergi dari goa itu. Di hadapannya, Jamaluddin, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan sejarah, hanya bisa mengangguk pelan. Genggamannya pada tali ransel yang berisi peralatan rekam mengerat. Ia sudah puluhan kali mendengar cerita tentang goa Jepang, tapi mendengarnya langsung dari saksi hidup seperti Pak Endang memberikan sensasi yang berbeda. Hawa di sekitar pintu masuk taman yang rindang mendadak terasa lebih berat, seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. Pak Endang menghela napas panjang, matanya yang sudah mengeriput menatap jauh ke arah jalan setapak yang menuju komplek goa peninggalan masa pendudukan Nippon itu. Bau tanah basah dan daun-daun yang membusuk terasa begitu pekat, menjadi parfum khas hutan kota yang menyimpan sejarah kelam. Sebelum kita larut dalam kisah ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Jejak Hororit agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh misteri dan kisah nyata lainnya. Jamaluddin datang bukan tanpa alasan. Skripsinya membahas tentang dampak psikologis kerja paksa atau romusha di era Jepang, dan goa Jepang di Bandung adalah salah satu monumen bisu yang paling sempurna. Dibangun oleh tangan-tangan pribumi yang dipaksa bekerja hingga titik darah penghabisan, goa ini menjadi saksi bisu ribuan nyawa yang melayang. Bukan hanya sebagai benteng pertahanan, goa-goa buatan ini juga berfungsi sebagai pusat interogasi dan penyiksaan bagi para pejuang kemerdekaan atau siapa saja yang dianggap melawan tentara Dai Nippon. Jamaluddin ingin mencari sesuatu yang lebih dari sekedar data arsip. Ia ingin merasakan sisa-sisa energi yang tertinggal, merekam atmosfernya, dan mungkin, jika beruntung, mendapatkan bukti audio dari jeritan legendaris yang sering diceritakan warga sekitar. Sebuah ambisi yang naif, sekaligus berbahaya. Banyak yang mencoba, Jang. Wartawan, pemburu hantu, anak-anak muda yang sekedar cari sensasi. Lanjut Pak Endang, seolah bisa membaca pikiran Jamaluddin. Mereka datang membawa kamera mahal, alat-alat canggih. Tapi goa itu tidak peduli. Kalau dia tidak suka, dia akan menunjukkan kuasanya. Suara jeritan itu bukan untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Sampai ke tulang sumsum. Pak Endang lalu bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang pernah nekat berkemah di dekat area goa. Malam pertama mereka lalui dengan canda tawa, tapi malam kedua, mereka lari tunggang langgang dengan wajah pucat pasi. Mereka mengaku mendengar suara jeritan yang sama berulang-ulang dari dalam goa, diselingi dengan rintihan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti dan suara cambuk yang menyayat udara. Bukan hanya itu, salah satu dari mereka bersumpah melihat bayangan hitam bungkuk berjalan pincang di antara pepohonan, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Jamaluddin menelan ludah. Cerita itu membuatnya merinding, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia sudah mempersiapkan segalanya. Perekam audio dengan sensitivitas tinggi, kamera inframerah, senter dengan baterai cadangan, dan yang terpenting, mental yang sudah ia coba kuatkan selama berminggu-minggu. Ia percaya bahwa setiap fenomena pasti ada penjelasan logisnya. Mungkin suara jeritan itu hanyalah gema angin yang masuk melalui celah-celah goa, atau suara binatang malam yang terdistorsi oleh akustik lorong yang unik. Ia harus membuktikannya sendiri. Bapak tidak melarang, Jang. Itu hak setiap orang untuk mencari tahu, kata Pak Endang lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Tapi Bapak hanya berpesan, jangan pernah menantang. Masuklah dengan niat baik, untuk menghormati sejarah mereka, bukan untuk mengusik. Dan satu lagi, di dalam sana, jangan pernah sekali-kali menyebut kata, lada. Itu pantangan turun-temurun. Entah kenapa, tapi orang-orang tua dulu percaya kata itu bisa membangkitkan amarah mereka yang ada di dalam. Jamaluddin mengernyitkan dahi. Pantangan yang aneh. Tapi ia mengangguk patuh. Baik, Pak. Saya akan ingat pesan Bapak. Terima kasih banyak informasinya. Ia pamit dengan sopan, menyalami tangan keriput Pak Endang, dan berjalan menuju gerbang utama taman. Senja mulai turun,
mewarnai langit Bandung dengan gradasi jingga dan ungu. Pengunjung lain sudah mulai beranjak pulang, menyisakan kesunyian yang perlahan merayap. Rencananya sudah matang. Ia akan menunggu hingga taman benar-benar sepi, lalu menyelinap masuk melalui jalur tikus yang sudah ia pelajari dari peta. Malam ini, ia akan berhadapan langsung dengan sejarah kelam Goa Jepang. Sendirian, ia menatap punggung Pak Endang yang berjalan menjauh, lalu kembali menatap ke arah hutan yang semakin gelap. Sebuah perasaan aneh mulai menjalari hatinya. Perasaan seperti sedang diawasi oleh ribuan mata tak kasat mata dari balik rimbunan pohon. Ia mengabaikannya, menganggapnya hanya sebagai sugesti dari cerita-cerita seram tadi. Malam ini, tabir misteri itu harus tersingkap. Atau setidaknya, itulah yang ia harapkan. Tanpa ia sadari, keputusannya malam itu akan membawanya pada sebuah jejak penderitaan yang melampaui segala data sejarah yang pernah ia baca. Pintu menuju masa lalu yang menyakitkan itu akan segera ia buka. Malam telah menelan taman hutan raya sepenuhnya. Hanya cahaya bulan pucat yang berhasil menyusup melalui celah-celah kanopi lebat, menciptakan pola-pola aneh di atas jalan setapak yang basah. Jamaluddin bergerak dengan hati-hati, jantungnya berdebar kencang. Setiap bunyi ranting patah di bawah sepatunya terdengar seperti ledakan di tengah kesunyian. Udara malam terasa dingin dan lembab, menusuk hingga ke tulang. Setelah hampir 20 menit berjalan dalam kegelapan yang pekat, akhirnya ia tiba. Di hadapannya, beberapa mulut goa menganga seperti luka hitam pada dinding bukit. Goa Jepang. Dari dekat, tempat itu terasa jauh lebih mengintimidasi. Hawa yang keluar dari lorong-lorong itu terasa berbeda, lebih dingin, dan membawa aroma aneh, campuran antara jamur, tanah, dan sesuatu yang samar-samar seperti bau anyir yang sudah lama mengendap. Seolah goa itu bernapas, dan napasnya adalah penderitaan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Jamaluddin menyalakan senternya. Cahayanya yang kuat membelah kegelapan, menyorot dinding goa yang kasar dan penuh coretan vandal. Ia memilih salah satu lorong utama yang paling besar. Baik, pukul 11 malam. Aku akan memulai penelusuran dari lorong nomor 1. Bisiknya pelan, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada untuk rekaman. Ia menyalakan perekam audionya, memasang headphone untuk memonitor suara secara langsung, dan melangkah masuk. Seketika, semua suara dari hutan di belakangnya lenyap, digantikan oleh keheningan yang menekan. Suara napasnya sendiri terdengar begitu keras di telinganya, begitu pula dengan detak jantungnya yang menggila. Tetesan air dari langit-langit goa menjadi satu-satunya musik pengiring, menciptakan simfoni gema yang menyeramkan di lorong-lorong bercabang. Ia berjalan perlahan, menyorotkan senternya ke setiap sudut. Dinding batu yang dingin dan lembab seolah menjadi saksi dari kekejaman yang tak terhitung jumlahnya. Jamaluddin bisa membayangkan bagaimana para pekerja Romusha dipaksa menggali batu padas ini dengan peralatan seadanya. Bagaimana para tawanan diseret masuk ke dalam kegelapan ini, tidak pernah kembali untuk melihat matahari lagi. Sejarah yang ia baca di buku-buku terasa hidup di sini, berdenyut dalam keheningan yang menyesakkan. Setelah sekitar 10 meter berjalan, ia berhenti di sebuah ruangan yang lebih besar, mungkin bekas barak atau pos jaga. Ia meletakkan ranselnya dan mengeluarkan kamera inframerah, memasangnya di atas tripod kecil, mengarahkannya ke salah satu lorong yang lebih gelap. Aku akan mencoba melakukan sesi PVE, perekaman suara elektronik, di sini selama beberapa menit. Jika ada entitas di sini, aku mohon, berikan tanda, ucapnya dengan suara yang ia usahakan tetap tenang. Hening, tidak ada jawaban. Hanya suara air menetes yang konstan. 5 menit berlalu. 10 menit. Jamaluddin mulai merasa sedikit konyol. Mungkin Pak Endang dan cerita-cerita warga hanyalah bumbu penyedap, sugesti yang diperkuat oleh suasana angker tempat ini. Ia baru saja akan membereskan peralatannya ketika ia merasakannya. Sebuah hembusan udara dingin yang tiba-tiba menyapu tengkuknya, membuatnya meremang seketika. Padahal, tidak ada angin sama sekali di dalam goa yang pengap ini. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada apa-apa, hanya lorong gelap dan kosong. Tepat pada saat itu, melalui headphone-nya, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara statis yang sangat pelan, seperti radio yang kehilangan sinyal. Lalu di antara suara gemerisik itu, terdengar sebuah bisikan. Sangat lirih, tapi jelas.
Sebuah kata dalam bahasa Jepang, Hayaku. Cepat. Jantung Jamaluddin serasa berhenti berdetak. Itu bukan sugesti. Itu suara asli yang tertangkap oleh mikrofonnya. Ia menahan napas, berusaha mendengarkan lebih saksama. Keheningan kembali menyergap selama beberapa saat, membuatnya ragu akan apa yang baru saja ia dengar. Lalu, suara itu datang lagi, kali ini dari arah lorong yang berbeda. Bukan bisikan, melainkan rintihan kesakitan yang tertahan. Suara seorang pria yang sedang menahan penderitaan luar biasa. Jamaluddin memutar tubuhnya, mengarahkan senter ke sumber suara, tapi lorong itu kosong. Rintihan itu perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan. Rasa takut yang dingin mulai merayap naik dari perutnya, namun adrenalin seorang peneliti mengalahkannya. Ini adalah bukti yang ia cari. Dengan langkah yang lebih mantap, ia memutuskan untuk berjalan lebih dalam, mengikuti instingnya menuju salah satu cabang lorong yang terasa paling berat. Semakin dalam ia masuk, semakin pekat bau anyir yang ia cium. Dinding di sekitarnya terasa semakin sempit, seolah hendak menghimpitnya. Disinilah ia mendengarnya untuk pertama kali. Jeritan itu, bukan jeritan keras yang memekakkan telinga, tapi jeritan melengking penuh keputusasaan yang datang dari kejauhan, menggema di seluruh sistem goa. Suaranya begitu nyata, begitu syarat dengan penderitaan hingga membuat bulu kuduk Jamaluddin berdiri. Ia bisa merasakan rasa sakit dalam jeritan itu, sebuah agoni yang seolah tidak pernah berakhir. Ia sontak berhenti, tubuhnya membeku. Senternya bergetar di tangannya. Jeritan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Diikuti oleh suara lain yang membuat darahnya seolah membeku. Suara lecutan cambuk yang keras, memecah udara, disusul oleh suara tubuh yang jatuh terjerembab. Panik mulai menguasainya. Ini bukan lagi sekedar fenomena audio. Ini adalah rekaman ulang sebuah tragedi yang terus berputar di tempat ini. Ia ingin lari, keluar dari kegelapan terkutuk ini, tapi kakinya seolah terpaku di tanah. Rasa penasarannya bergulat hebat dengan insting untuk bertahan hidup. Ia mengarahkan senternya ke segala arah, mencoba mencari sumber suara. Tiba-tiba, senternya berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati total, meninggalkannya dalam kegelapan absolut yang paling murni. Kepanikan yang sesungguhnya meledak. Ia merogoh sakunya dengan panik, mencari senter cadangan, tangannya gemetar hebat. Dalam kegelapan total itu, suara jeritan tadi terdengar lagi, dan kali ini, rasanya persis di belakang telinganya. Begitu dekat, hingga ia bisa merasakan getaran keputusasaan dari suara itu. Ia yakin, ia tidak lagi sendirian di lorong sempit itu. Kegelapan yang menyergap Jamaluddin bukanlah sekedar ketiadaan cahaya. Ini adalah kegelapan yang hidup, tebal, dan menekan. Rasanya seperti terendam dalam tinta hitam yang dingin. Jeritan itu masih terngiang di telinganya, begitu dekat, begitu nyata, meninggalkan jejak dingin di belakang lehernya. Panik adalah reaksi yang wajar, dan Jamaluddin merasakannya dalam gelombang yang dahsyat. Tangannya yang gemetar merogoh-rogoh saku celananya dengan kasar, mencari senter cadangan yang sudah ia siapkan. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Suara napasnya sendiri yang terengah-engah terdengar begitu keras, bersaing dengan detak jantungnya yang serasa ingin meledakkan rongga dadanya. Ia bisa merasakan kehadiran itu di dekatnya, sebuah entitas tak terlihat yang sedang mengawasinya dalam gelap, menikmati ketakutannya. Ia bahkan bisa membayangkan napas dinginnya, meski tidak ada udara yang bergerak. Akhirnya, jari-jarinya yang kaku berhasil menemukan tombol senter cadangan. Dengan sekali tekan, sebuah cahaya putih yang tajam membelah kegelapan. Ia langsung memutar tubuhnya, menyorotkan cahaya ke tempat di mana ia merasa suara itu berasal. Kosong. Hanya dinding goa yang basah dan berlumut yang balas menatapnya. Tidak ada siapa-apa. Tidak ada apa-apa. Relief sesaat yang ia rasakan segera tergantikan oleh rasa ngeri yang lebih dalam. Jika tidak ada wujud fisiknya, lalu apa yang baru saja menjerit di belakangnya? Apa yang sedang berdiri bersamanya di lorong sempit ini? Ia memeriksa perekamnya. Lampu indikator masih menyala, merekam setiap keheningan yang kini terasa jauh lebih menakutkan daripada suara jeritan tadi. Ia tahu apa yang ia dengar adalah nyata. Ia mencoba menenangkan dirinya, menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Aroma tanah lembab dan jamur terasa memenuhi paru-parunya.
Ia harus berpikir jernih. Keluar dari sini adalah prioritas utama. Tapi ke arah mana? Dalam kepanikannya tadi, ia tidak yakin dari mana ia datang. Semua lorong tampak sama dalam sorotan senter yang terbatas. Saat itulah ia mendengar suara baru. Suara ini berbeda dari jeritan penuh penderitaan tadi. Ini adalah suara isak tangis. Suara seorang wanita yang menangis terseduh-seduh, dipenuhi kesedihan yang begitu mendalam hingga seolah bisa meretakkan batu-batu di sekelilingnya. Isak tangis itu terdengar lirih, datang dari salah satu lorong yang lebih dalam, menggema dengan lembut. Anehnya, suara tangisan itu tidak membuatnya takut, melainkan merasa iba. Ada sebuah keputusasaan murni di dalamnya, sebuah kerinduan yang tak tersampaikan. Rasa penasarannya sebagai seorang sejarawan kembali mengalahkan rasa takutnya. Siapa yang menangis di sini? Apakah ini arwah lain? Apakah ada hubungannya dengan pria yang menjerit tadi? Dengan langkah ragu, ia memutuskan untuk mencari sumber suara itu. Ia berjalan perlahan, telinganya menjadi pemandu utama. "Halo? Ada orang di sana," panggilnya pelan, merasa bodoh karena mencoba berkomunikasi. Tapi ia harus melakukannya. Tangisan itu tidak berhenti, juga tidak menjawab. Suaranya tetap sama, sebuah lantunan kesedihan yang terus berulang, menariknya semakin jauh ke dalam perut bumi. Lorong menjadi semakin sempit dan berkelok. Beberapa kali ia harus membungkuk untuk melewati langit-langit goa yang rendah. Suasana terasa semakin menekan, seolah ia sedang memasuki sebuah ruang privat yang sakral, sebuah ruang duka yang abadi. Ia terus berjalan, dan suara isak tangis itu terdengar semakin dekat. Kini ia bisa mendengar detailnya, getaran suara yang menahan tangis, helaran napas yang berat di antara setiap isakan. Tepat di sebuah tikungan tajam, ia merasa sumber suara itu hanya beberapa meter di depannya. Ia menyorotkan senternya ke depan, siap untuk melihat apapun. Tapi lorong di depannya kembali kosong. Namun, isak tangis itu kini terdengar begitu jelas, seolah wanita itu sedang menangis tepat di sampingnya. Dan saat itulah ia merasakannya. Sebuah sentuhan, dingin, ringan, namun begitu nyata di bahu kanannya. Jari-jari yang dingin terasa menekan kain jaketnya selama sepersekian detik sebelum menghilang. "Tidak!" Jamaluddin berteriak, bukan lagi karena terkejut, tapi karena teror murni. Ia melompat mundur dan berputar, menyabetkan cahaya senternya dengan liar. Tidak ada seorang pun. Tidak ada bayangan. Tidak ada apa-apa. Ilusinya tentang penelitian ilmiah hancur berkeping-keping. Ini bukan sisa energi. Ini bukan fenomena alam. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang bisa berinteraksi, sesuatu yang bisa menyentuhnya. Ia tidak tahan lagi. Rasa takut akhirnya menang telak. Ia berbalik dan berlari membabi buta, tidak peduli lagi ke arah mana. Yang penting menjauh dari sentuhan tak berwujud itu. Dalam kepanikannya, kakinya tersandung sebuah batu yang menonjol. Ia jatuh tersungkur dengan keras. Senter terlepas dari genggamannya, menggelinding beberapa senti dan menyorot ke arah dinding goa. Sambil mengerang kesakitan, ia mencoba bangkit, dan saat itulah matanya menangkap sesuatu yang diterangi oleh senternya. Di dinding goa yang kasar, ada sebuah ukiran. Bukan coretan vandal modern. Ukiran itu tampak tua, tepiannya sudah halus dimakan waktu dan kelembaban. Bentuknya sederhana, sebuah huruf S dan K yang saling bertautan, dilingkari oleh bentuk hati yang digoreskan dengan canggung. Sebuah simbol cinta yang kontras dengan aura penderitaan di tempat itu. Tiba-tiba, isak tangis wanita tadi terdengar lagi, kini paling jelas dari sebelumnya, seolah berasal tepat dari ukiran itu. Dengan rasa penasaran yang aneh, didorong oleh kekuatan yang tidak ia mengerti, Jamaluddin mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah ukiran itu. Saat ujung jarinya menyentuh permukaan batu yang dingin itu, isak tangis itu berhenti seketika. Hening. Namun keheningan itu hanya berlangsung sesaat, sebelum pecah oleh sebuah raungan marah yang memekakkan telinga. Jeritan pria tadi kembali, 100 kali lebih kuat, penuh amarah dan rasa terusik, meledak dari segala arah dan mengguncang seluruh lorong. Rasanya seperti gunung itu sendiri yang sedang berteriak kepadanya. Raungan amarah itu adalah puncaknya. Sebuah gelombang suara yang begitu kuat hingga terasa seperti pukulan fisik, membuat telinga Jamaluddin berdenging hebat.
Insting purba mengambil alih sepenuhnya. Tidak ada lagi pikiran tentang penelitian, perekaman, atau pembuktian ilmiah. Yang ada hanyalah satu tujuan, keluar. Ia bangkit dengan gerakan panik, menyambar senternya, dan berlari tanpa arah, menerobos kegelapan pekat di dalam perut bukit itu. Setiap lorong tampak sama, sebuah labirin tak berujung yang seolah sengaja dirancang untuk menjebak jiwa-jiwa yang tersesat. Ia terus berlari, napasnya memburu, paru-parunya terasa seperti terbakar. Suara derap langkahnya sendiri menggema dengan liar, bercampur dengan denging di telinganya dan sisa-sisa jeritan yang seolah menempel di benaknya. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut akan melihat sosok yang menghasilkan raungan mengerikan itu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, ia melihat secercah cahaya yang berbeda di ujung sebuah lorong. Bukan cahaya senter, melainkan cahaya bulan yang pucat. Pintu keluar. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berlari sekuat tenaga menuju cahaya itu. Saat ia akhirnya menerobos keluar dari mulut goa, udara malam yang segar terasa seperti sebuah kemewahan yang luar biasa. Ia tidak berhenti. Ia terus berlari menuruni jalan setapak, melewati pepohonan yang kini terasa seperti penonton bisu dari kengerian yang baru saja ia alami. Ia tidak peduli lagi pada ranting yang mencakar wajahnya atau akar pohon yang hampir membuatnya tersandung. Ia baru berhenti ketika sudah mencapai gerbang utama taman, terengah-engah dengan tangan bertumpu pada lutut, punggungnya bersandar pada pilar gerbang yang dingin. Taman Hutan Raya Juanda kini terasa seperti surga yang damai dibandingkan dengan neraka yang baru saja ia tinggalkan di dalam sana. Malam itu, Jamaluddin tidak bisa tidur. Ia kembali ke kamar kosnya dengan tubuh gemetar dan pikiran yang kacau. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali ke dalam lorong gelap itu. Ia bisa mendengar jeritan kesakitan Surya, isak tangis pilu kenanga, dan merasakan kembali sentuhan dingin di bahunya. Itu bukan lagi sekedar nama-nama dari sebuah cerita hantu. Itu adalah pengalaman personal yang membekas di jiwanya. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar, ia menyambungkan perekam audionya ke laptop. Ia harus tahu, ia harus memastikan bahwa ia tidak gila. Ia memasang headphone dan menekan tombol putar. Di antara suara napasnya yang berat dan langkah kakinya, suara-suara itu ada di sana. Samar, tapi ada. Bisikan, hayaku, rintihan kesakitan, dan yang paling membuatnya merinding, isak tangis seorang wanita yang begitu jernih, seolah direkam di dalam studio kedap suara. Pengalamannya tervalidasi. Terornya menjadi nyata. 2 hari ia mengurung diri, mencoba memproses semuanya. Skripsinya terasa tidak penting lagi. Tapi ukiran di dinding goa itu terus menghantuinya. Huruf S dan K yang bertautan. Itu adalah satu-satunya jangkar yang menghubungkan kengerian supernatural dengan sebuah realita yang bisa ia telusuri. Itu bukan sekedar goresan acak. Itu adalah sebuah pesan. Didorong oleh rasa tanggung jawab yang aneh, ia memutuskan untuk mencari tahu. Ia kembali ke area Dago Pakar, bukan untuk mendekati goa itu, tapi untuk mendatangi perkampungan warga terdekat. Ia bertanya kepada beberapa orang tua di sebuah warung kopi, menanyakan tentang kisah-kisah zaman Jepang dan apakah ada yang tahu makna dari simbol yang ia sketsa di buku catatannya. Seorang pria tua menyarankannya untuk menemui seorang sesepuh di kampung itu, seorang nenek yang usianya sudah mendekati 100 tahun. Coba temui Nini Inggit, kata pria itu. Ingatannya masih tajam seperti silet. Mungkin beliau tahu sesuatu. Jamaluddin pun menemukan rumah Nini Inggit, sebuah rumah panggung sederhana khas Sunda yang terawat baik. Ia disambut oleh seorang wanita parubaya, cucu dari Nini Inggit, dan diizinkan masuk. Di sebuah kursi goyang di beranda belakang, duduklah seorang wanita tua dengan punggung yang sudah membungkuk, namun sorot matanya masih menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Jamaluddin memperkenalkan diri dengan sopan dan menjelaskan maksud kedatangannya. Ia tidak menceritakan pengalaman horornya, hanya mengatakan bahwa ia seorang mahasiswa sejarah yang tertarik pada kisah-kisah lokal di masa pendudukan. Lalu, dengan hati-hati, ia menunjukkan sketsa ukiran S dan K itu. Nini Inggit menatap gambar itu lama. Jari-jarinya yang keriput mengelus kertas itu dengan lembut. Lalu ia menghela napas panjang, sebuah napas yang syarat dengan kenangan puluhan tahun. Surya, Jung Kenanga, bisiknya dalam bahasa Sunda yang kental.
Surya, dan Kenanga. Nini Inggit kemudian bercerita. Suaranya pelan dan bergetar, membawa Jamaluddin kembali ke masa lalu yang kelam. Surya, katanya, adalah seorang pemuda gagah dan berani dari kampung itu. Seorang pejuang sejati dalam diam. Sedangkan Kenanga adalah kembang desa, gadis paling cantik dengan hati yang paling lembut. Mereka saling mencintai, dan seluruh kampung tahu bahwa cinta mereka begitu murni. Ukiran itu, kata Nini Inggit, adalah monumen cinta mereka. Surya mengukirnya di salah satu dinding batu dekat air terjun, tempat mereka sering bertemu, jauh sebelum tentara Jepang mengubah area hutan itu menjadi benteng dan kamp pemiksaan. Itu adalah janji mereka untuk selalu bersama. Namun takdir berkata lain. Surya yang diam-diam bergabung dengan Laskar Pejuang Kemerdekaan akhirnya tertangkap oleh Kempeitai setelah sebuah aksi sabotase. Ia diseret ke dalam goa itu. Jeritannya terdengar sampai ke kampung Jang. Selama 3 hari 3 malam, kata Nini Inggit, matanya berkaca-kaca. Sebuah peringatan agar tidak ada lagi yang berani melawan. Surya tidak pernah kembali. Hati Kenanga hancur. Dalam keputusasaannya, ia nekat menyelinap ke area goa, memanggil-manggil nama kekasihnya. Ia pun tertangkap. Para serdadu Jepang menyeretnya ke dalam goa yang sama. Setelah itu, tidak ada lagi yang pernah melihatnya. Kisah cinta mereka berakhir di dalam kegelapan goa itu. Arwah mereka, kata orang-orang tua, tidak pernah pergi. Surya masih terus menjerit dalam siksaannya, dan Kenanga masih terus menangis, mencari kekasihnya dalam kegelapan abadi. Jamaluddin terpaku. Semua potongan misteri kini menyatu. Jeritan, isak tangis, ukiran cinta, semuanya memiliki penjelasan yang jauh lebih menyakitkan daripada sekedar cerita hantu. Ini adalah tragedi cinta abadi yang terperangkap dalam waktu. Ia pamit dari rumah Nini Inggit dengan perasaan campur aduk antara lega dan sedih yang mendalam. Saat ia berjalan pulang, ia menatap ke arah perbukitan Dago yang diselimuti kabut tipis. Ia tahu, urusannya di tempat itu belum selesai. Ia harus kembali, bukan untuk skripsi, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mereka, untuk Surya dan Kenanga. Tekad Jamaluddin sudah bulat. Rasa takut yang kemarin melumpuhkannya kini telah berubah menjadi sebuah empati yang mendalam. Ia merasa seperti seorang penyampai pesan yang terpilih, satu-satunya orang yang kini tahu kebenaran utuh di balik jeritan dan isak tangis di dalam goa itu. Ia tidak bisa membiarkan tragedi Surya dan Kenanga terus menggema dalam keabadian yang menyakitkan. Pagi itu, ia tidak menyiapkan peralatan rekam atau kamera. Ranselnya kini berisi sesuatu yang lain. Seikat bunga kenanga segar yang ia beli di pasar bunga, wanginya lembut dan menenangkan, serta beberapa batang dupa dengan aroma cendana yang ia yakini bisa membawa ketenangan. Ia tidak pergi pada malam hari. Ia menunggu hingga sore hari, saat matahari mulai condong ke barat, memberikan cahaya keemasan yang hangat. Ia berharap cahaya itu bisa ikut menemaninya masuk, menembus sedikit kegelapan di dalam sana. Saat ia tiba kembali di mulut goa, suasananya terasa sama beratnya. Namun kali ini, Jamaluddin datang dengan niat yang berbeda. Ia bukan pengusik, ia adalah seorang teman yang ingin membantu. Dengan hati yang mantap, ia melangkah masuk. Lorong-lorong gelap itu menyambutnya dengan keheningan yang sama, namun ia tidak lagi merasa terancam. Ia berjalan dengan pasti, mengikuti ingatannya tentang liku-liku lorong hingga ia kembali tiba di ruangan tempat ukiran itu berada. Suara-suara itu masih ada. Sayup-sayup terdengar rintihan kesakitan Surya dan isak tangis Kenanga yang menyayat hati. Sebuah opera penderitaan yang tak pernah usai. Jamaluddin berhenti di depan ukiran hati yang menautkan huruf S dan K itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Dengan lembut, ia meletakkan serikat bunga kenanga di ceruk batu di bawah ukiran itu. Kemudian, ia menyalakan ujung dupa, dan asap tipis beraroma cendana mulai membumbung, mengisi ruangan sempit itu dengan keharuman yang khusyuk. Assalamualaikum, Surya, Kenanga, ucapnya pelan, suaranya menggema di dinding batu. Aku di sini bukan untuk mengganggu. Aku datang membawa pesan. Isak tangis itu terdengar sedikit lebih jelas, seolah merespons. Kenanga, Surya ada di sini. Ia tidak pernah meninggalkanmu. Rasa sakit menahannya di sini, tapi cintanya untukmu tidak pernah padam.
Kemudian ia beralih. Surya, perjuanganmu sudah usai. Penderitaanmu sudah berakhir. Lihatlah, kenanga datang untukmu. Ia mencarimu selama ini. Jangan biarkan amarah dan rasa sakit menahanmu lebih lama lagi. Kalian seharusnya bersama dalam damai. Jamaluddin berbicara dari hati, menceritakan kembali kisah cinta mereka yang ia dengar dari Nini Inggit, meyakinkan mereka bahwa cinta mereka tidak terlupakan. Ajaibnya, saat ia berbicara, suasana di dalam goa mulai berubah. Rintihan kesakitan yang tadinya konstan, perlahan-lahan mereda. Isak tangis yang menyayat hati itu pun perlahan berubah menjadi sebuah senandung lirih yang penuh kelegaan. Jamaluddin bisa merasakan energi berat di sekelilingnya mulai menipis. Lalu, untuk pertama kalinya, ia mendengar sebuah suara baru yang begitu jelas. Sebuah bisikan lembut dari seorang wanita, tepat di samping telinganya. Hatur nuhun. Terima kasih. Diikuti oleh bisikan lain dari suara seorang pria, yang kini tidak lagi menjerit kesakitan, melainkan terdengar tenang. Damai. Setelah itu, semua suara gaib itu lenyap. Hening. Namun kali ini adalah keheningan yang damai, yang hampa, bukan keheningan yang menekan. Asap dupa terakhir menipis dan menghilang. Jamaluddin merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia berhasil. Ia tersenyum lega, air mata haru mengalir di pipinya. Ia menatap ukiran itu sekali lagi, lalu berbalik dan berjalan keluar dari goa dengan perasaan damai. Malamnya, di kamar kosnya, Jamaluddin merasa akhirnya bisa menutup babak mengerikan ini. Sebagai ritual terakhir, ia memutuskan untuk mendengarkan kembali rekaman pertamanya, rekaman dari malam teror itu, sebelum menghapusnya selamanya. Ia ingin mengingat betapa jauh perasaannya telah berubah. Ia memutar rekaman itu, mendengar kembali suara langkahnya yang ragu, bisikan, "Hayaku." Lalu momen saat senternya mati. Ia mendengar napasnya yang panik, dan jeritan yang meledak di belakangnya. Namun, saat ia mempertajam pendengarannya, ia menangkap sesuatu yang luput dari perhatiannya saat itu, tertutup oleh kepanikannya sendiri. Tepat setelah jeritan itu mereda, ada suara lain. Suara yang dalam, serak, dan sama sekali bukan suara manusia. Sebuah bisikan parau yang terdengar seperti gesekan batu. Suara itu berkata dalam bahasa Indonesia yang aneh. Rasa takutnya, lezat. Jantung Jamaluddin berhenti berdetak. Itu bukan suara Surya. Itu bukan suara tentara Jepang. Itu suara sesuatu yang lain. Dengan tangan gemetar, ia menutup rekaman itu dan membuka folder audio dari kunjungannya sore tadi. Ia mencari momen terakhir, setelah bisikan, "Hatur nuhun," dan "damai." Ia memperbesar volume hingga maksimal. Di sana, di balik keheningan yang ia kira damai, suara serak dan dalam itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan penuh kemenangan. Suara itu berbisik, kisah yang indah. Mereka percaya. Sekarang, gilirannya. Seketika, Jamaluddin mengerti. Surya dan kenanga memang nyata, tapi tragedi mereka telah dimanfaatkan. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih jahat, bersemayam di dalam goa itu. Sesuatu yang menggunakan gema penderitaan mereka sebagai umpan untuk menarik mangsa. Ia tidak membebaskan arwah mereka. Ia hanya menyelesaikan satu babak dari permainan mengerikan entitas itu. Ia telah menelan umpannya. Dan sekarang, ia yang menjadi targetnya. Udara di kamar kosnya mendadak terasa sedingin udara di dalam goa. Lampu mejanya berkedip sekali, lalu mati. Dari sudut kamarnya yang gelap, ia mendengar suara pelan. Suara kuku yang menggaruk pintu lemari kayunya dari dalam. Terima kasih sudah menyimak. Terus ikuti jejak Hororit untuk mendapatkan kisah nyata penuh misteri dan inspirasi. Jangan lupa subscribe.